Nah, inilah yang Allah takdirkan sehingga kita bisa minum air. Ingat Allah enggak ketika minum itu? Kalau kau ingat Allah, itu tanda izin sama Allah. Syukur namanya. Kalau kau tidak ingat Allah, tanda maling, Pak. Maling punya Allah, takut minum. Ya dah? Nggak ingat sama yang punya, sama dengan maling. Makanya dosa. Ya. Kufur nikmat namanya itu. Nah, baru segelas air, Pak. Itu. Belum lagi kue nih. Bapak Ibu sudah makan kue. Berapa orang yang terlibat dengan kue? Nah, belum lagi kita berangkat dari rumah ke masjid ini. Yang pakai mobil, berapa banyak orang yang terlibat dengan mobil itu. Kita berjalan kaki, diberi Allah kekuatan, diberi Allah penglihatan, diberi Allah pendengaran. Masya Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah itu enggak akan terhitung, enggak. Cuman kita gampang aja kita menerimanya itu, seolah enggak punya beban gitu. Enjoy aja. Ya. Padahal Masya Allah, Pak, begitu besar rahmat yang diberikan Allah pada kita. Ya. Nah, oleh karena itulah wajarlah kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma mahiyat nafi isbat bahwa afdalun wa asyadu tasir. Ya. Adapun nafi isbat itu zikir yang paling agung. Nah, kalau subhanallah, subhanallah tadi itu pengakuan. Ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Subhanallah, ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Ketika kita menyadari bahwa kita ini kotor, banyak dosa, sementara kita ingin kembali ke Allah. Ya, yang namanya selamat itu, Pak, selamat kita pulang ke Allah. Yang namanya sukses hidup itu selamat pulang ke Allah. Walaupun jadi pejabat sekalipun, banyak duit, hartanya melimpah, kalau mati su'ul khatimah, enggak sukses, Pak. Jadi sukses hidup itu kalau kematian kita husnul khatimah. Ada. Biarlah miskin harta, asalkan husnul khatimah. Daripada banyak duit jadi pejabat tapi su'ul khatimah. Ya. Kenapa? Dunia ini sebentar, Pak. Apa yang mau kita banggakan di atas dunia ini? Mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yammi. Fa adkhala asba'u fayarfa'u fama baqiya fi fawad dunya. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai. Lalu kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut, kemudian kamu angkat. Air laut yang membasahi jari jemari tanganmu itulah contohnya dunia. Sedangkan air laut terbentang luas tak berbatas itulah contohnya akhirat. Jadi belum pernya, Pak, hidup di dunia ini. Ya, dibanding kehidupan nanti di akhirat. Cuman keadaan kehidupan kita di akhirat nanti sangat ditentukan oleh hidup kita yang sekarang. Jadi sekian panjang kehidupan kita di akhirat itu ditentukan oleh kehidupan kita yang sekarang. Kalau sudah kenal Allah sekarang, sampai ke akhirat pasti kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah sekarang di dunia ini, di akhirat jangan harap mau kenal Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah di dunia, di sana pasti kembali. Tak kembali kepada Allah sekarang di dunia, di sana nggak bakal balik. Nah begitu. Jadi Bapak Ibu jadi artinya selama hidup kita inilah kita usahakan untuk bisa kembali kepada Allah. Maka sering sampaikan, kembali ke Allah itu jangan dikira mati, Pak. Enggak jaminan mati itu kembali ke Allah.
Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau sampai mati dia tidak kembali kepada Allah, sampai akhirat enggak bakal balik. Sengsara itulah. Ya, makanya saya katakan tujuan utama kita hidup di dunia ini bukan ibadah, Pak. Nah, tujuan utama bukan beribadah. Tujuan utama kita hidup di dunia ini untuk mengenal Allah. Ana kandan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali. Kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Jadi tujuan utama kita dijadikan Allah di dunia ini adalah untuk mengenal Allah itulah. Nah, setelah kita mengenal Allah, nah baru beribadah, kata. Nah, pantasan kalau ibadah yang kita lakukan kadang-kadang tidak berbekas dalam hidup kita. Kenapa? Ya nggak kenal sama Allah itu. Disuruh Allah puasa, nggak puasa. Dipanggil hayya 'alas shalah, nggak datang. As-salatu khairum minan naum, malah selimut yang ditarik. Yang ini mereka kenal. Tapi kalau sudah kenal Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Begitu dipanggil Allah, tersentuh perasaannya. Enggak dua kali, Pak. Ya kan? Kalau bagi orang yang paham, yang kenal Allah. Begitu disebut Allah, tersentuh perasaannya, gemetar jiwanya. Ya, nah, itu karena itulah maka kita perlu mengenal Allah terlebih dahulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, kau suci, aku yang kotor. Ketika kita menyadari bahwa kita ini kotor, sedangkan kita akan kembali kepada Allah. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala itu maha bagus, tak terima kecuali yang bagus juga. Allah Ta'ala itu maha suci, tak terima kecuali yang suci juga. Kita ini kotor, ingin kembali kepada Allah. Allah yang maha suci tak terima, Pak, kalau masih kotor. Nah, kalau begitu kita harus berusaha mensucikan diri kita. Kalau kita kepingin kembali ke Allah. Jadi bukan hanya sekedar ngaji dengar ceramah saja, Pak. Sucikan dirimu. Kalau betul-betul ingin kembali kepada Allah, bukan hanya sekedar dengar ceramah, bukan hanya sekedar baca buku, tapi sucikan dirimu. Nah, ketika kita ingin mensucikan diri kita, apa langkah yang harus kita lakukan? Ya, mensucikan diri itu harus kita tempuh 4 langkah. Yang pertama, sucikan diri dari hadas dan najis terlebih dahulu. Berwudu, mensucikan diri dari hadas kecil. Mandi, kalau mensucikan diri dari hadas besar. Mensucikan diri dari najis, terbuang benda, bau dan rasa. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, sucikan anggota tubuh zahir. Anggota tubuh zahir kita ada 8. Ya, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Nah, ini anggota tubuh zahir. Anggota tubuh zahir ini, kalau kita gunakan berbuat baik, kita dapat pahala, Pak. Kalau kita gunakan berbuat tidak baik, kita dapat dosa. Maka sering saya kata, nggak usah minta pahala. Kenapa? Karena udah otomatis. Asal berbuat baik, dibalas baik, namanya pahala. Asal berbuat jahat, dibalas jahat, namanya dosa. Cuman kita ini kadang-kadang nyinyir aja, Pak. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan saat ini dapat pahala dari Allah. Kayak nggak percaya aja sama Tuhan. Nah, ya namanya dosa pahala itu otomatis. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Udah otomatis. Makanya nggak usah ngitung-ngitung pahala, Pak. Ini sibuk ngitung-ngitung pahala. Ya. Sibuk ngumpul-ngumpulin pahala. Khawatirnya
Kalau bahasa kita di Lampung, injuk tandang di pulan. Nah, wat rebung, diako, wat tangkil, diako. Segala sayuran diambil semua. Sampai di rumah, kira-kira kita mau masak lah. Nggak taunya nggak ada lagi Pak barang-barang yang dicari tadi. Kenapa? Karung bocor yang dibawa. Khawatirnya gitu. Perasaan kita udah banyak betul pahalanya. Nggak taunya karung bocor Pak. Ya. Nginjan wai pakai liung. Sampai di rumah nggak ada lagi airnya itu. Nggak berbekas. Nah oleh karena itulah udahlah. Urusan pahala bukan urusan kita. Urusan kita kembalikan diri kita ke Allah. Itu urusan kita itu. Kalau urusan pahala itu urusan Allah itu. Mau dikasih mau enggak terserahlah. Ya, urusan kita bikin perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Udah itu aja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang banyak. Udah itu aja, bikinlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Mau dikasih pahala oleh Allah syukur, enggak juga apa-apa. Ya, karena tujuan kita bukan untuk mendapatkan pahala itu, bukan. Maka sering saya katakan, udahlah Pak, kita udah tua-tua begini, singkirkan dulu pikiran kita di pahala-pahala itu. Udah capek aja ngitung-ngitung, enggak selesai-selesai. Ya. Sekarang gunakan kesempatan yang sedikit ini untuk kembalikan diri kita ke Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Waduh, kita ini dikasih waktu yang sangat sempit, Pak. Ya. Serahkan kembali apa yang sudah Allah berikan pada kita ini sebelum ajal tiba. Maka sering saya katakan, wa anfiqu ini bukan bicara masalah duit aja. Cuman kita ini kalau sudah bicara infak, wah ada duit itu. Enggak, apa yang sudah Allah berikan sama kamu. Maksudnya apa? Sifat 7 yang ada di diri kita inilah. Kita punya hayat, serahkan sama Allah. Kita punya ilmu, serahkan sama Allah. Bukan kita yang tahu, Allah yang tahu. Kita punya sama pendengaran, punya Allah kembalikan. Kita punya basar untuk melihat, itu punya Allah, balikkan. Kembalikan sama Allah. Ya, jangan diaku-akui ada kalau memang kita nggak punya, Pak. Ini kan kita, ini kan ngaku-ngaku ada, padahal bukan punya kita. Ya, Bapak, Ibu-ibu punya ruh apa enggak? Ada ya? Nah, pernah bikin ruh? Enggak juga. Gimana kita mau punya ruh? Kita enggak pernah bikin. Beli enggak pernah. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Ruhnya Allah itu bukan ruhnya kita. Ya, bukan punya kita. Cuma kita aja yang ngaku-ngaku. Ya punya pada nggak punya. Itu namanya ngebohongin diri sendiri, Pak. Sampai kapan kita ngebohongin diri sendiri? Ya. Tak punya, tapi ngaku punya. Kita punya ruh, padahal punya Allah. Kita punya hidup, hayat. Hayat itu punya Allah. Kita punya pendengaran. Pendengar itu sama aja Allah. Kita punya penglihatan. Penglihatan itu basarnya Allah. Yang punya kamu yang mana sih? Kok ngaku-ngaku punya terus? Enggak ada apa-apanya. Semua apa yang ada pada kita ini, semua milik Allah. Maka carilah tahu sebelum tahu, sesudah tahu, buanglah tahu. Kalau belum tahu, kita belajar dulu supaya tahu. Sebelum kita belajar, oh kita ini melihat, kita ini mendengar, kita ini kuasa, kita berkehendak. Begitu kita sudah belajar, sudah tahu, oh, rupanya punya Allah rupanya. Nah, buang yang punya kita itu. Itu yang diserahkan, itu yang dikembalikan. Ya. Nah, ketika kita membersihkan anggota tubuh zahir kita, ini pakai apa? Bukan pakai air, pakai istighfar dan taubat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu mah kalimat. Apakah setelah kita baca